Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Trisna Mauludin dari kelas 1E jurusan Ilmu Komunikasi dengan NIM 666221017. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Pak Atih Hardiansyah, SIKOM MIKOM, dengan tema yang diberikan Proyeksi Presiden Republik Indonesia 2024, dengan judul yang saya ambil Pengusungan Capres dan Cawapres untuk Pemilu 2024. Sebelum kita membahas tentang Capres dan Cawapres, kita membahas terlebih dahulu sistem partai politik Indonesia. Sebuah partai politik adalah organisasi politik yang menjalani ideologi tertentu atau dibentuk dengan tujuan umum. Definisi lainnya adalah kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Setelah membahas sistem partai politik Indonesia, kita membahas tentang sistem parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Lalu kita membahas sistem pemilu. Sistem pemilu sejak pemilu 1955 hingga 2019, sistem pemilu Indonesia untuk representasi partai politik parlemen selalu menggunakan sistem proporsional. Dengan kalimat lain, Indonesia tidak pernah menggunakan sistem pemilu mayoritas. Setiap sistem pemilu biasa dievaluasi. Kadang bisa muncul usulan mengganti sistem pemilu proporsional dengan sistem pemilu mayoritas. Agar menjamin kesesuaian tujuan perubahan sistem pemilu dengan konsep kerja, sistem sifat proporsional atau mayoritas, penting bagi kita menjamin pemahaman sistem pemilu. Sistem pemilu proporsional dan mayoritas amat berbeda sifat. Jangan sampai perubahan sistem pemilu dengan variabel-variabel dalamnya salah dipahami sehingga tidak mengantisipasi segala konsekuensinya. Sistem proporsional. Sistem proporsional adalah sistem pemilu proporsional mempertimbangkan proporsi dari jumlah kursi dengan penduduk di sebuah daerah dalam pemilihan. Artinya, bila mana jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang besar pula di parlemen. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik dikonversi menjadi kursi yang diperoleh untuk partai politik. Sistem mayoritas. Sistem mayoritas adalah sementara sistem pemilu mayoritas merupakan sistem berdasarkan lokasi daerah pemilihan. Dengan kalimat lain, ini bukan sistem yang berdasarkan jumlah penduduk. Dengan begitu, daerah yang sedikit penduduknya memiliki kursi wakil yang sama dengan daerah yang banyak penduduknya. Dalam sistem mayoritas, hanya ada satu kursi wakil pada tiap daerah pemilihan. Artinya hanya ada satu pemenang atau peserta yang mendapatkan kursi dalam tiap daerah pemilihan. Konsekuensinya, banyak suara yang menjadi sia-sia atau terbuang dari masing-masing peserta pemilu yang tidak mendapatkan kursi di tiap dapil. Pilpres memang masih 3 tahun lagi, tapi perbincangannya mulai menghangat tahun ini. Di sini kita akan mulai membahas Capres dan Cawapres 2024. Beberapa lembaga survei dan pengamat pun mulai mengamati situasi untuk memprediksikan pasangan Capres dan Cawapres yang berpotensi muncul nantinya. Menurut Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia atau LIMA, Ray Rangkuti, misalnya menyebut dugaannya soal kondisi pelaksanaan pemilihan presiden 2024 mendatang. Dia menduga tokoh-tokoh yang berpotensi mengemuka sebagai kandidat presiden maupun wakil presiden kemungkinan hanya didorong oleh kepentingan pragmatisme. Berdasarkan prediksinya, Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 akan didominasi pimpinan dan kader partai politik. Walaupun ada tokoh-tokoh kepala daerah yang memiliki tingkat popularitas dan elektabilitas cukup tinggi. Menyebut bahwa kontestasi politik di Indonesia sejak periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi didominasi kelompok partai politik. Oleh karena itu, tingkat elektabilitas dan popularitas bukan faktor utama yang menentukan bursa Capres dan Cawapres nantinya. Tingkat popularitas merupakan sesuatu yang dapat diusahakan lewat kerja-kerja para kader di internal. Jaringan media yang turut dikendalikan sejumlah pimpinan partai politik, serta modal-modal lainnya.
Sementara itu, menurut survei Link Indonesia atau Sulindo, memprediksi ada lebih dari 10 tokoh yang berpotensi maju jadi bakal capres dan cawapres pada 2024. Nama-nama yang masuk dalam daftar tersebut adalah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Muhaimin Iskandar, Airlangga Hartarto, Mahfud MD, dan Puan Maharani. Di sini Puan jadi satu-satunya nama yang mewakili kaum perempuan. Elektabilitas bukan lagi menjadi patokan. Nah, pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Foxpol Center Research and Consulting, Pangisyar Wicaniago, juga berpendapat elektabilitas bukan kunci mendapatkan tiket pencapresan. Nah, sistem politik ada pemberlakuan ambang batas presidensial. Kemungkinan besar akan menyingkirkan tokoh-tokoh yang tak mendapat dukungan partai yang cukup, sehingga nama-nama yang berseliweran hari ini pada lembaga-lembaga survei hanya akan menjadi hiasan di pemberitaan media dan akan hilang bahkan sebelum pestanya dimulai. Elektabilitas bukan kunci mendapatkan tiket pencapresan. Meskipun Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, atau Ridwan Kamil memiliki elektabilitas tinggi, tetap saja partai politiklah yang menentukan nama-nama yang diusung. Terkadang korelasi linear terhadap proses pencapresan, kalaupun iya tapi tidak menjadi faktor mutlak, itu bisa jadi bonus. Dengan faktor tersebut, dia memprediksikan akan munculnya 3 poros yang cukup potensial pada Pilpres 2024. Dia menyebut poros pertama yaitu koalisi PDIP, Gerindra, PKB dengan simulasi mengusung pasangan Prabowo Subianto dan Puan Maharani. Lalu poros kedua yaitu koalisi Nasdem, PKS, Demokrat dengan simulasi pasangan Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Selanjutnya poros ketiga yakni koalisi alternatif Golkar, P3, dan PAN dengan simulasi pasangan bisa nama antara lain seperti Airlangga Hartarto atau Erick Thohir. Nah, terlepas dari partai mana yang nanti meminang yang menjadi capres, termasuk nama Ganjar Pranowo, Sandiaga Uno, dan Ridwan Kamil, kita di sini akan memprediksi apa yang akan terjadi. Prediksi tersebut sepertinya mungkin saja terjadi, pasalnya beberapa partai sudah mulai memberikan isyarat koalisi, meskipun baru dalam tahap wacana. Sepertinya partai sudah mulai melakukannya. Salah satu politikus Partai Gerindra, Arief Poyuwono, kepada awak media dia mengatakan bahwa Prabowo Subianto berpeluang menang di Pilpres 2024 jika Partai Gerindra berkoalisi dengan PDIP. Prediksi kemenangan itu disampaikan ex-wakil ketum DPP Partai Gerindra itu lantaran parpol pimpinan Megawati Soekarno Putri memiliki kader yang militan. Nah, karena kader PDIP itu terkenal militan dan solid, jika sudah mengusung capres dan cawapres, apalagi jika direstui Ibu Megawati. Setelah saya analisa, duet Prabowo Subianto Puan Maharani dinilai paling mungkin diwujudkan jika Partai Gerindra berkoalisi dengan PDIP dalam Pilpres 2024. Prabowo Puan pasangan ini paling mungkin diwujudkan dan dinilai cocok karena faktor usia tua muda, jenis kelamin pria wanita, serta latar belakang militer sipil. Salah satu kendala dari pasangan ini adalah pandangan bahwa PDIP sebagai parpol pemenang pemilu dengan 128 kursi di parlemen apa mau memosisikan kandidatnya di posisi RI kedua? Jawabannya tentu bisa, mengingat elektabilitas Prabowo yang jauh lebih tinggi bertujuan dengan pengalamannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.